Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Idris yang masuk surga gara-gara sandalnya. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang memiliki mukjizat atau kejadian yang luar biasa. Salah satunya yaitu Nabi Idris menjadi satu-satunya nabi yang diangkat ke langit keempat untuk melihat indahnya surga. Di dalam firman Allah dalam surat Maryam ayat 57 yang artinya, "Kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi." Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut menjelaskan tentang ketinggian dari martabat Nabi Idris alaihissalam. Hal ini turut disebutkan juga di dalam hadis tentang Isra Mi'raj, bahwasanya Rasulullah pernah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Diriwayatkan pada suatu ketika malaikat Israil sangat mengagumi Nabi Idris alaihissalam karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepandaiannya. Malaikat Israil berkeinginan untuk menemui Nabi Idris agar lebih mengenal dirinya. Malaikat Israil lantas kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi. Secara diam-diam malaikat Israil menyamar menjadi laki-laki yang tampan dan bertamu ke rumah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris kemudian mempersilahkan tamunya yang mengetuk pintu rumahnya untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, malaikat Israil mengungkapkan kepada Nabi Idris bahwa dirinya ingin mengenal Nabi Idris lebih dekat. Nabi Idris alaihissalam lantas mengajak malaikat Israil untuk menginap di rumahnya. Kegiatan di dalam rumah tidak banyak dihabiskan untuk berbincang-bincang saja, melainkan dihabiskan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israil pun diajak untuk makan oleh Nabi Idris yang kemudian ditolak dengan alasan dirinya ingin melanjutkan untuk lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama terjadi ketika Nabi Idris alaihissalam mengajaknya untuk tidur karena sudah larut malam. Namun tamunya tersebut tetap menolak dan ingin melanjutkan ibadahnya. Pada keesokan harinya, kejadian yang sama berulang yang membuat Nabi Idris alaihissalam terheran-heran. Lantas Nabi Idris alaihissalam pun bertanya tentang siapa sebenarnya tamunya itu. Dengan hati-hati beliau pun menanyakan akan hal itu. "Saya adalah malaikat maut," kata sang tamu tadi. Nabi Idris alaihissalam pun sangat kaget mendengar pernyataan dari malaikat Israil. Ia mengira malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya, namun dibantah oleh malaikat Israil karena tujuannya datang adalah untuk mengenal Nabi Idris lebih dekat. Setelah itu malaikat Israil dibuat kaget dengan permintaan dari Nabi Idris alaihissalam, yang mana ia menyatakan bahwa dirinya ingin merasakan dicabut nyawanya. Lalu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, nyawa dari Nabi Idris alaihissalam pun dicabut oleh malaikat Israil dengan selembut-lembutnya. Malaikat maut mencabut nyawa dari Nabi Idris. Maka pada saat itu beliau pun akhirnya wafat. Malaikat maut bersedih dan berdoa kepada Allah agar mengembalikan nyawa dari Nabi Idris. Allah pun mengabulkan doanya dan menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Malaikat maut merangkul Nabi Idris yang hidup kembali sambil bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana rasanya pahitnya kematian?" Nabi Idris kemudian menjawab, "Sesungguhnya hewan ketika dikuliti hidup-hidup, maka sakitnya kematian 1000 kali lebih berat daripada hal itu." Malaikat maut berkata kepada Nabi Idris, "Padahal aku mencabut nyawamu dengan halus dan itu belum pernah aku lakukan kepada seorang pun sebelumnya." "Wahai malaikat maut, aku masih mempunyai kebutuhan lain terhadapmu. Aku ingin melihat neraka jahanam dan aku akan beribadah kepada Allah Ta'ala setelah melihat tali kekang dan hiruk pikuk di jahanam," kata Nabi Idris.
Malaikat maut menjawab, bagaimana bisa aku pergi ke neraka jahanam tanpa adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah pun memberinya perintah dan malaikat maut membawa Nabi Idris ke neraka jahanam. Di sana beliau melihat semua hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk musuh-musuhnya, mulai dari rantai, belenggu, tali kekang, ular kalajengking, api dan air panas. Kemudian keduanya kembali, wahai malaikat maut, aku punya kebutuhan lagi terhadapmu. Aku ingin engkau membawaku ke surga. Aku ingin melihat apa yang Allah ciptakan untuk para kekasihnya, dan aku akan menambah lagi ibadahku, ucap Nabi Idris kepada malaikat maut. Malaikat maut menjawab, bagaimana bisa aku pergi ke surga tanpa adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala pun memberinya perintah. Malaikat maut membawa Nabi Idris sampai ke pintu surga. Dari sana Nabi Idris bisa melihat kenikmatan-kenikmatan kerajaan yang agung, hadiah yang luar biasa, pohon-pohon dan sungai-sungai dan buah-buahan. Nabi Idris kemudian berkata, wahai saudaraku malaikat maut, aku telah merasakan pahitnya kematian, telah melihat hiruk-pikuk neraka jahanam. Apakah engkau mau memohon kepada Allah agar mengizinkanku masuk ke dalam surga dan meminum airnya agar hilang pahitnya kematian? Malaikat maut meminta izin kepada Allah dan Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk masuk ke dalam surga dan kemudian keluar lagi. Maka masuklah Nabi Idris alaihissalam ke dalam surga dan beliau meninggalkan sandalnya di bawah pohon yang ada di surga. Kemudian Nabi Idris keluar. Nabi Idris berkata, wahai malaikat maut, sandalku tertinggal di dalam surga. Kalau begitu kembalilah dan ambillah sandalmu, ucap malaikat maut. Setelah masuk surga, Nabi Idris tidak mau keluar. Malaikat Malik pun protes. Dulu perjanjiannya cuma lewat saja. Kenapa sekarang engkau tidak mau keluar? Akhirnya malaikat Israel, malaikat Malik dan malaikat Ridwan berdebat. Tapi Allah Maha Zat yang lebih tahu. Akhirnya Allah yang menjadi juri memimpin perdebatan tiga malaikat dan Nabi Idris. Padahal Allah Maha tahu. Akhirnya ada malaikat yang pintar. Semua yang masuk surga harus melewati neraka. Nabi Idris berkata, aku sudah melihat neraka. Artinya kalau Nabi Idris tidak lewat neraka pasti prosedurnya diulang. Maka datang malaikat Israel sembari berkata, tapi perjanjiannya cuma hanya mencoba. Tapi mencoba pun tetap dikatakan mati. Tidak boleh orang yang sudah mati dibangunkan kembali. Orang cuma mati satu kali, tidak ada orang mati dua kali. Akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi yang ada di surga sejak perjanjian itu sampai sekarang. Setelah terjadi perdebatan itu Allah berfirman, wahai para malaikatku, kamu kalah debat melawan Idris. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Idris alaihissalam diperbolehkan oleh Allah untuk tetap tinggal di surga keempat tanpa menunggu datangnya hari kiamat. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam dicabut nyawanya oleh malaikat Israel di langit keempat. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.